Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan berita terkait aksi Danantara ya. Dalam hal ini berita bahwa Danantara mau investasi 16 triliun di pasar saham. Nah, saya pilih berita yang ditayangkan oleh CNBC Indonesia. Nah, judulnya mau investasi 16 triliun rupiah Danantara kasih bocoran saham incaran. Ditayangkan tanggal 28 November jam setengah 7 malam. Ada gambar ilustrasi kantor Danantara. Nah, beritanya begini. Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara, ya BPI Danantara singkatannya, mengungkap kriteria saham-saham yang akan menjadi tujuan investasinya. Nah, Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, menegaskan pihaknya tidak akan menaruh dana ke saham gorengan. Danantara juga tidak akan menyalurkan dananya ke saham-saham yang memiliki price to earning ratio besar. Nah, jadi kalau saham itu kita lihat return on equity-nya, PE-nya, ya, dividend yield-nya, market cap probability-nya, dan likuiditas harian. Itu kriteria yang jelas Ali dalam Media Lunch Danantara di Jakarta Jumat 28 November 2025. Nah, yang penting dari berita ini pertama kita mendapatkan informasi bahwa Danantara akan aktif di bursa saham. Ini sebenarnya sesuatu yang juga mestinya ya menjadi perbincangan publik, terutama di kalangan para ahli dan pengamat juga, para pihak juga. Ya, artinya apakah Danantara ini dengan ikut main di bursa saham dengan seperti ini itu sesuai dengan narasi besar yang menggambarkan maksud Danantara, keberadaan Danantara itu apa? Ingat loh, Presiden Prabowo mengatakan angka 10.000, kemudian 14.000, kemudian 16.000 aset Danantara. Nah, ini tujuannya antara lain adalah untuk menggantikan atau menambah potensi sumber pembiayaan pembangunan yang selama ini lebih pada APBN, ini di luar APBN. Itu yang kita dengarkan dan digarisbawahi. Yang kedua juga diharapkan Danantara ini mendorong pertumbuhan ekonomi, masuk ke sektor-sektor yang membutuhkan dana cukup besar, tapi mungkin memerlukan aksi yang sifatnya berkaitan dengan negara, tidak semata-mata swasta, supaya swasta ikutan ke sana, kan, seperti itu. Yang ketiga kita juga mendengar narasi tentang bagaimana Danantara ini membackupi proyek-proyek strategis, tapi proyek strategis yang dimaksud juga tentu dengan kriteria yang sesuai dengan Danantara, karena sebagian proyek strategis yang sifatnya mungkin non-profit, tidak, ini mestinya kan ya tetap APBN, tapi kalau yang berpotensi untuk menghasilkan tetapi APBN kekurangan dana, Danantara masuk ke sana dan bisa jadi juga memancing swasta masuk ke sana. Kurang lebih begitu yang kita dapatkan. Tapi ini dikatakan bahwa Danantara akan ke bursa saham, satu. Yang kedua, nilainya kecil, relatif kecil, 16 triliun ya, artinya dari sekian puluh ribu itu 16 triliun ini yang mau ke saham sementara ini kurang-kurangnya. Nah, yang dari berita ini juga memang kalau secara narasi yang dipertimbangkan itu adalah saham dengan fundamental yang baik ya, bukan gorengan istilahnya di sini. Ini juga memerlukan bukti lapangan nanti Danantara masuk kemana saja. Selain masuk juga opini ya, karena saham itu kan tidak selalu aksi yang sifatnya jual atau beli, tapi juga opini yang dibangun. Nah, kalau dia mau masuk, misalnya seperti disebut-sebut, ada kemungkinan dia masuk ke Gojek dan Grab ketika sebelum atau ketika merger, itu kan juga berarti membangun opini kan. Itu cocok nggak dengan narasi besar Danantara itu ya. Dan tadi kalau memang pertimbangannya adalah fundamental dari si saham perusahaan yang mengeluarkan saham itu, ya kita akan lihat nanti bagaimana Danantara itu dulu ya. Nah, mari kita baca lagi. Lebih jauh, Ali
tak menutup kemungkinan investasi di ekuitas asing. Jadi nggak hanya di saham Indonesia ya. Meski demikian, pemberlakuan investasinya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, ini juga harus digarisbawahi. Ini bisa dikatakan bangun opini dulu, nggak waktu dekat. Saya tidak jelas nih, yang tidak dalam waktu dekat ini ke bursa saham Indonesia atau asing. Tapi kalau dari konteks ini yang bursa saham Indonesia mungkin segera, tapi yang asing tidak dalam waktu dekat. Ini yang kadang kalau kita cuma berita ya harus menafsirkan ya. Kita kalau mendiversifikasi risiko dan istilahnya melihat dari sisi risk adjusted return yang bagus, memang mau nggak mau kita ada investasi porsi yang di luar. Oh, berarti yang dalam waktu dekat yang asing nih ya. Dan ini semua sama dengan sovereign wealth fund di dunia kata dia. Nah, rujukannya sovereign wealth fund dunia itu juga melakukan hal seperti itu, investasi di ekuitas asing ya. Tetapi kembali ini juga mesti menjadi perbincangan. Tentu bukan perbincangan salah atau benar, tapi perbincangan di kalangan yang memiliki kompetensi ya untuk berbincang ini. Misalnya apakah SWF kita ini setara dengan SWF asing yang melakukan pembelian terhadap ekuitas di luar negaranya. Kita beneran nggak ya kelebihan dana yang memungkinkan untuk itu? Dan kembali dikaitkan dengan narasi awal si Danantara ya untuk menjadi sumber dana pembiayaan Indonesia. Itu kan juga. Nah, dalam kesempatan yang sama Ali menyebutkan rata-rata likuiditas Bursa Efek Indonesia saat ini tergolong rendah apabila tidak memasukkan transaksi pada saham-saham konglomerat maupun saham yang berisiko tinggi atau gorengan. Nah, diakui ini kan. Ya, lalu kalau dengan demikian mungkin maksudnya Danantara masuk ke yang fundamentalnya kuat supaya likuiditas hariannya Bursa Efek Indonesia itu membaik. Sama ini juga plus minus ya, artinya ini juga menjadi bahan perbincangan. Itu yang kanal ini berulang kali mengatakan kita butuh Danantara ini lebih jelas roadmap-nya, strateginya, tujuannya, kelolaannya, kira-kira begitu kan. Kalau kita hanya mengandalkan berita-berita seperti ini kan, ekonom seperti saya ya sulit memberikan penilaian yang lebih presisi kan, kita hanya mengomentari saja. Nah, Danantara pun menargetkan untuk meningkatkan likuiditas di bursa. Oke ya, ini kelihatan ya maksudnya. Ali juga menyinggung posisi Indonesia dalam indeks global seperti MSCI ya, kita sudah pernah bahas di sini MSCI ini, Morgan Security ini ya. Porsi kecil Indonesia disebut diproyeksi makin tertekan apabila MSCI menerapkan metodologi baru. Kita sudah bahas metodologi baru itu antara lain free float Indonesia yang dianggap terlalu kecil sahamnya, free float saham yang bebas diperdagangkan untuk masing-masing jenis saham. Itu kan di sini aturannya hanya 7,5% ya, memang mau ditingkatkan. Nah, ini India 20%, Cina 30% di MSCI Global Index ya. Itu jadi artinya maaf ini saya salah tangkap, ini maksudnya dalam konteks si indeks MSCI itu kita nggak, tanda petik itu nggak dihitung ya. Nah, jadi free float tadi salah satu alasan MSCI. Tapi secara berat tertimbang di MSCI kita itu tidak variabel penting lah untuk indeks MSCI. Jadi istilahnya dinamika di bursa efek itu nggak dianggap mencerminkan bursa efek yang lebih fundamental, kira-kira gitu ya. Nah, sebelumnya diberitakan BPE Danantara akan berinvestasi di pasar modal Indonesia dari dana hasil dividen. Danantara menyatakan bahwa sekitar 80% dari total investasinya akan dialokasikan ke dalam negeri. Nah, ini dari pihak jurnalis ya. Danantara berencana akan menyuntikkan dana ke pasar modal sebagai strategi memperkuat stabilitas pasar modal. Nah, ini kita sudah dapat acuan ya. Tapi tadi apa-apa itu memang di detailnya, buktinya Danantara dengan narasi besar tindakannya apa? Ini sama. Baik, oke, bisa diterima Danantara mau masuk ke pasar modal dalam rangka stabilitas pasar modal, meningkatkan likuiditas harian. Aksinya nanti bagaimana kan kita harus menunggu. Nah, dana dialokasikan ke instrumen-instrumen pasar keuangan, salah satunya surat berharga negara. Ini juga menarik. Kalau Danantara masuk lebih banyak memegang SBN, bagaimana ini kan? Kira-kira nggak disuruh juga Bank BUMN itu, Bank BUMN kan anggota Danantara tuh, ya kan tetap beli SBN. Nah, ini maksudnya selain bank-bank itu Danantara dari dana-dana yang lain juga beli SBN. Berarti kan dana pembangunan sebetulnya tidak
tetap saja dari negara gitu, meskipun mungkin opsinya jadi sedikit, variasinya jadi banyak. Tapi gampangannya kalau dan antara yang ngutangi pemerintah ya kantong kan ngutangi kantong kiri kan jadinya. Investasi dana antara di SBN dilakukan sebagai diversifikasi sehingga dana yang dimiliki tidak hanya disalurkan kepada satu proyek. Nah, rupanya pertimbangannya itu berarti kan kita juga bisa nangkap dan antara juga punya perhitungan risiko, tidak semua proyeknya akan berhasil menguntungkan sehingga perlu pegang SBN. Tidak ada masalah, saya sendiri sebagai UNO menyadari ini adalah strategi-strategi yang masih masuk akal, tetapi problem buat kita publik adalah ya dijelaskanlah lebih utuh nih dan antara ini mengelola berapa, untuk apa, roadmap-nya bagaimana dan seterusnya. Dan antara akan berperan sebagai penyedia likuiditas, liquidity provider di pasar saham dengan total investasi sekitar 10 miliar dolar atau setara dengan ya 165,7 triliun. Ya, jika diasumsikan dana alokasi ke saham sebesar 10%, maka akan bisa mencapai 16,57 triliun. Nah, ini angka-angka saja. Sekaligus saya menekankan ya, katanya mengelola 16.000 terus ke pasar saham hanya 16,57 triliun dengan tujuan macam-macam tadi. Ya, apakah itu akan cukup berpengaruh atau mohon maaf jadi kelihatan lucu ya, dan antara yang gede itu mainannya juga sama dengan fund manajemen biasa dengan kelolaan belasan triliun. Ini mohon maaf, itu misal. Kesan saya ini bisa jadi salah, karena itu kita membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih utuh tentang bagaimana dana antara ini dikelola, kelolaannya berapa, roadmap-nya, tujuannya, nggak hanya berita-berita dan narasi besar saja. Mudah-mudahan ulasan saya ini bermanfaat.